Selamat datang tim kepelatihan terbaik. Begitulah kalimat sambutan yang diberikan jajaran petinggi sepak bola Indonesia ketika Patrick Kluivert dan tim pelatihnya tiba. Kluivert dan tim Belandanya disebut akan membawa kemajuan. Rekam jejak mentereng ketika menjadi pemain serta kecocokan identitas Belanda yang melekat pada diri Kluivert disebut akan menjadikan Indonesia lebih menakutkan. Namun pasca kekalahan melawan Arab Saudi di round 4, kita kembali ditampa realita. Kekalahan tersebut seolah mengingatkan kembali, inikah tim pelatih yang dulu disebut-sebut sebagai tim kepelatihan terbaik. Kekalahan ini juga menyadarkan kita betapa besar jasa pelatih sebelumnya Sintayong. Starting 11 momen kali ini akan mengingatkan kembali blunder terbesar PSSI memecat Sintayong dan menggantikannya dengan Patrick Kluivert. Simak video ini dan kita lihat kembali fakta-faktanya. Januari tahun 2025, Indonesia dikejutkan dengan sebuah kabar menyedihkan. Tak ada angin, tak ada hujan. PSSI tiba-tiba mengumumkan perpisahan dengan pelatih timnas Sintayong. Bermula dari rumor, PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir akhirnya menyampaikan kalau federasi secara resmi telah mencopot Sin dari jabatannya sebagai pelatih kepala. Bagi sebagian orang, pemecatan ini masih menimbulkan tanda tanya. Bagaimana tidak, Sintayong adalah sosok yang telah membawa revolusi besar pada sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional dalam 5 tahun terakhir. Pelatih asal Korea Selatan ini adalah orang yang paling berjasa mengerek Indonesia menjadi salah satu kekuatan baru di Asia. Sejak pemecatan itu, rumor-rumor tidak sedap mulai bertebaran. Ada dugaan Sintayong dipecat gara-gara kepentingan politik. Sejumlah pihak curiga ada pihak-pihak yang tidak suka dengan sosok sang pelatih yang dikenal frontal dan tegas. Bahkan banyak yang menilai kalau dinamika ruang ganti yang sempat disebut sebagai alasan pemecatan sebetulnya cuma akal-akalan segelintir pihak. Bagaimana tidak, dalam sebuah wawancara di kanal Ziggo Sport, Calvin Verdong, Kevin Dix, dan Ragnar Oratmangun bingung kenapa Sintayong tiba-tiba dipecat. 3 pemain timnas Indonesia itu membantah adanya masalah internal tim. Bahkan menurut mereka, Sintayong adalah sosok yang ramah dan suka bercanda. Sintayong sementara itu tidak berkomentar banyak. Ia hanya menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan seluruh masyarakat Indonesia. Sementara dari kubu federasi banyak yang menjatuhkan nama ex-pelatih Korea Selatan. Ada banyak suara terutama yang menyebut kalau Sintayong bermain membosankan, bahkan label sebagai pelatih miskin taktik. Sedikit demi sedikit, masyarakat sudah tak lagi banyak mempermasalahkan pemecatan Sintayong. Keresahan publik kini berganti topik menjadi siapa yang pantas mengisi kursi pelatih timnas setelah Sintayong. Ketika beberapa nama seperti Giovanni Van Bronckhorst sampai yang paling liar Louis van Gaal mencuat, PSSI membuat keputusan yang aneh. Hanya berselang beberapa pekan setelah pemecatan Sintayong, PSSI memutuskan untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala timnas Indonesia yang baru. Seiring itu, PSSI menunjuk Alex Pastoor, Danny Lancet, serta Gerard Van den Berg untuk menjadi asisten Kluivert. Sosok Patrick Kluivert tentu bukan sosok populer buat masyarakat Indonesia. Ya, semua tahu kualitasnya dahulu sebagai seorang striker haus gol. Tapi apabila berbicara soal pengalaman melatih, Kluivert tampak meragukan. Ex-penyerang Barcelona itu bahkan punya rapor merah semasa masih menangani timnas Curaçao dan klub Turki Adana Demirspor. Publik pada akhirnya bisa memaklumi, karena sosok yang duduk berdampingan dengan Kluivert bukanlah orang sembarangan. Alex Pastoor mungkin tak punya rekam jejak menangani tim besar, tapi catatan melatihnya di Belanda bisa dibilang lumayan. Pastoor dikenal sebagai salah satu pelatih menjanjikan di negeri kincir angin sana. Dari pihak federasi sementara itu terus menggiring narasi bahwa pelatih yang ditunjuk ini adalah pelatih terbaik untuk timnas Indonesia. Salah satu ex PSSI bahkan dengan bangganya memberi label demikian lewat sebuah unggahan di media sosial. Selamat datang tim kepelatihan terbaik. Begitu tulis sang exco. Patrick Kluivert cukup berani melakoni debutnya bersama timnas Indonesia. Juru taktik asal Belanda itu tiba-tiba mengubah pakem Indonesia menjadi 4 back dalam duel melawan Australia di Sydney.
Hasilnya Indonesia menyerah 5-1 di kandang tim yang sudah langganan Piala Dunia itu. Clifford sempat bertobat, kembali menggunakan pakem 3 back yang lebih familiar ketika menang melawan China dan Bahrain di GBK. Namun penyakit si paling total football kambuh lagi melawan Arab Saudi. Kali ini lebih parah. Clifford tidak hanya memaksakan formasi kesukaannya, tapi juga menurunkan pemain yang logikanya bahkan tak bisa diterima akal sehat. Memasang Yakup Sayuri sebagai bek kanan adalah masalah, karena pemain Malut United itu lebih sering beroperasi sebagai winger atau wingback. Masalah berikutnya datang ketika McCulloch diturunkan sebagai tandem Joey Pelupesi. Clifford juga tidak memasang striker murni di depan dan memilih memasang Ragnar Oratmangun sebagai penyerang tengah. Dari awal Clifford masuk, banyak yang mengatakan kalau pelatih yang satu ini akan mengubah Indonesia menjadi tim yang lebih menyerang dan enak ditonton. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita melihat itu? Apakah permainan Indonesia di era Clifford jadi lebih enak ditonton? Statistik membedah semuanya. Di era Sintayong, ambil sampel di round 3, timnas catatkan total 6 gol, 5 gol open play dan 1 gol dari skema throw-in. Di era Clifford, timnas mencetak 5 gol, 2 open play dan 3 penalti. Dari produktivitas golnya, mana sepak bola yang lebih menyerang kira-kira? Dari segi kreasi peluang, kita ambil sampel laga melawan Arab Saudi. Ketika Sintayong menang 2-0, timnas cetak 13 shot, 6 diantaranya on target. Kemarin di bawah asuhan Clifford, Indonesia catatkan 10 shot, 5 diantaranya on target. Mana laga yang outputnya lebih menyerang? Kita yang menyaksikan debut Clifford serta bagaimana Indonesia bermain melawan Arab Saudi pasti sepakat mengatakan Indonesia main seperti ayam tanpa kepala. Kebingungan, tak tahu harus berbuat apa dan menyulitkan diri sendiri. Seorang pelatih yang baik tahu filosofi terbaik untuk timnya. Lantas, dengan berkaca dari laga yang dimainkan, apakah Clifford tahu filosofi yang sesuai untuk Indonesia? Sekali lagi, publik kembali mengingatkan federasi agar tidak terlalu gegabah mengambil keputusan. Kekalahan melawan Arab Saudi seolah menegaskan negeri ini seringkali terburu-buru dalam mengambil keputusan. Bagaimana bisa seorang pelatih yang sudah membangun timnas dari awal dipecat dan digantikan dengan seorang pelatih dengan pengalaman yang jeblok? Laga kontra Arab Saudi juga menggarisbawahi Indonesia masih merindukan sosok seperti Sintayong. Ingat, sosok seperti Sintayong. Tidak harus Sintayong itu sendiri, tapi bisa juga pelatih dengan tipikal seperti Sintayong. Seorang pelatih yang tegas, berkarakter, dan yang paling penting bisa melihat skema apa yang paling cocok untuk timnya. Membangun sepak bola, baik itu klub maupun timnas, memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Paling tidak, kalau Sintayong harus dipecat, carilah pengganti yang lebih baik atau setidaknya dengan filosofi yang linear atau sejalan. Indonesia cuma butuh menang, tidak butuh main cantik atau hal semacamnya. Clifford datang dengan filosofi sepak bola menyerang yang katanya menjanjikan. Tapi faktanya, menjanjikan kekalahan mungkin adalah kalimat yang tepat. Clifford harusnya tahu tim ini sedang di tengah-tengah jalan. Sebagai pelatih yang baik, ia harusnya mampu beradaptasi, memasang skema terbaik untuk menang. Bukan memaksakan kehendaknya memakai filosofi terbaik. Clifford mungkin punya rekam jejak mentereng sebagai seorang pemain. Tapi selama ini kita seakan sudah diberi bukti kalau karir kepelatihannya memang bermasalah. Kini Clifford perlu membuktikan diri. Publik tak mau ada alibi. Hanya kemenangan melawan Irak yang bisa menyelamatkan muka pelatih asal Belanda yang satu ini. Akhir kata, nasi sudah menjadi bubur. Clifford sudah duduk di kursi pelatih. Sintayong juga mungkin tak akan kembali lagi. Tapi Clifford juga tak bisa keras kepala. Kalau tujuannya adalah menang, apa salahnya memakai taktik yang sudah dipakemkan Sintayong? Apa karena gengsi atau takut kena marah federasi? Itulah dia Football Lovers, pengingat untuk semua pecinta sepak bola Indonesia perihal blunder terbesar yang pernah dilakukan PSSI. Setelah kekalahan Arab, masihkah kalian berpikir bahwa penunjukan Patrick Clifford adalah hal yang tepat? Apakah filosofi sepak bola menyerang adalah filosofi yang sesuai untuk identitas kita? Komen opini kalian di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian bisa terus mengikuti update dan pembahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Sampai jumpa.